akan ada cerita horornya gitu. Nah, gak akan ada cerita-cerita horor gitu karena adanya cerita cerita yang bakal disampaikan di sini tuh bakal mengobati hati teman-teman semua di sini. Nah, gimana nih teman-teman di sini udah pada mode serius kan, udah nggak rebahan lagi dan udah mulai produktif lagi. Jadi daripada teman-teman di sini malam-malam cuman scrolling doang sosial media, kita punya sesuatu yang jauh lebih bermanfaat juga. Nah, kita eh kita di sini bakal ngobrolin topik yang cukup dalam dan relatable banget gitu buat banyak orang. Iya, bener banget teman-teman. Malam ini bakal kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat juga, yaitu topiknya mati rasa saat tak ada yang melihat aku terluka, kemana aku harus bercerita. Wah banget kan dari judulnya aja udah berasa kayak lirik lagu galau ya. Oh ya Iya, sebelumnya bener banget. maaf tadi sempat ada terputus-putus. Perkenalkan aku Anissa Malika, MC selaku MC juga. Nah, boleh dilanjut ke Zahwa? Iya, nah aku juga selaku MC. Perkenalkan, nama aku Zau Zakiatur Rahman. Oke, sebelum masuk ke topik yang deep banget gitu ya malam ini, kita mulai berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Semoga agar acara ini juga berjalan dengan lancar. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut aja ke acara yang intinya nih. Nah, malam ini kita nggak sendirian ya, Teh. Kita kedatangan narasumber yang super duper spesial karena Teteh ini tuh seorang psikolog yang keren juga ya. Dia bisa siap berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Langsung aja kita sambut yaitu Kak Amalia Fatihah Zulfa. Dan sebelum ke Kak Amalianya mungkin kita mau alihkan dulu ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Teh Zahwa dan Teh Denisa atas kesempatannya. Eh, di sini saya Askia selaku moderator yang akan memandu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Teh Amal. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya pengen tahu dulu, ini teman-teman semuanya hadir 56 orang dari daerah mana aja? Boleh nggak ya ditulis di kolom chat teman-teman suasana hatinya dan asal daerahnya dari mana? Boleh ditulis di kolom chat suasana hatinya asal Batam Kak. Wow. Selain dari Batam, saya Kalimantan Selatan Banjarbaru. Wah, Masya Allah. Yang lain, Padang. Oke, baik. Cianjur, Bandung, Malaysia. Oh, dari Malaysia juga hadir ya. Baik, teman-teman, malam ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin ini masih berkaitan ya dengan kegiatan webinar kita yang pertama dengan tema yang sama, pertanyaan mati rasa. Kalau yang webinar pertama kita bahas tentang hmm, figur yang hilang ya, tentang figur yang hilang. Kalau yang sekarang kita akan membahas tentang temanya saat tak ada yang melihat aku terluka, kemana aku harus bercerita. Sebenarnya ini masih nyambung ya teman-teman dengan tema webinar yang pertama. Barangkali di sini ada teman-teman yang belum mengikuti kegiatan webinar yang pertama, nggak apa-apa, kita masih akan bahas di sini lebih mendalam tentang topiknya. Aku nggak tahu nih teman-teman apa yang membawa teman-teman hadir di webinar ini. Apakah karena relate? Boleh nggak ya aku tahu alasannya? Teman-teman ngikutin webinar ini karena apa? Karena membutuhkan asupan ini, nutrisi untuk hati dan jiwanya? Atau karena yang lain? Boleh ada yang tulis di kolom chat teman-teman? Ikut webinar ini, daftar webinar ini karena apa? Supaya ada gambaran nih untuk narasumber kita juga. Sambil menunggu responnya, lagi stres Kak, karena relate. Oke, yang lain ada lagi? Kenapa ikut webinar ini? Baik, sambil menunggu, mungkin saya kembali akan kenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan ini. Kakak operator boleh di-share screen CV-nya.
Oke, pada kesempatan ini kita akan sharing, kita akan mendapatkan ilmu yang tentunya menjadi nutrisi, akan menjadi nutrisi untuk hati dan pikiran kita insya Allah. Pemateri kita pada malam hari ini, beliau adalah Teh Amalia Fatihah Zulfa, SPSI. Beliau merupakan mahasiswa Magister Profesi Psikolog Pendidikan di Universitas Indonesia. Riwayat pendidikannya bisa dilihat, kemudian untuk pengalaman kerjanya juga bisa dilihat. Malam ini bersama narasumber kita yang luar biasa, selama insya Allah 45 menit ke depan akan menyampaikan materinya dan nanti setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Saya informasikan sekarang untuk teknis nanti diskusi atau tanya jawab. Silahkan teman-teman menuliskan pertanyaannya selama nanti pemateri menyampaikan materinya. Silahkan ditulis di kolom chat, nanti akan dipilih oleh moderator ataupun kami dari panitia gitu ya, siapa yang pertanyaannya terpilih dan bisa mewakili pertanyaan yang lain jika berkenan dan ada waktunya nanti dipersilahkan untuk yang terpilih pertanyaannya untuk dijawab bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung gitu. Jadi untuk pertanyaannya sekali lagi saya informasikan silahkan untuk ditulis terlebih dahulu di kolom chat langsung ketika materi disampaikan. Mungkin itu saja pengantarnya untuk Kak Amalia. Apakah sudah bergabung belum ya? Teh Amel, Teh Sudah, Amelia. sudah bergabung. Suara saya terdengar Sudah, tidak? oke, baik. Terdengar, Teh. Oke, Sudah semangat. siap ya, Teh Amal ya? Sudah siap insya Allah. Oke, sehat, Teh Terima Amal. kasih ya, Mangga. Halisa ya. Aku boleh izin share screen ya? Atau sebelumnya, Boleh, Teh. eh, jadi tadi kabar-kabarnya macam-macam ya. Aku lagi baca nih, oh ada yang tadi lagi capek, tekanan, ada yang butuh pencerahan gitu ya. Terus juga tadi emang kalau mau nyari orang yang dapat dengerin, yang bisa dengerin, itu ke siapa gitu ya. Itu yang seperti apa gitu. Nah, itu tuh banyak deh, saya ingin keluar dari zona toksik. Nah, nanti kita bahas ya satu persatu. Oke, izin share screen ya. Ini udah kelihatan ya? Bentar-bentar. Lagi loading. Oh, ini salah. Udah muncul, Teh. Tampilkan. Oke, ini loncat nih. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalin, aku Amalia Fatia Zulfa, dipanggilnya Amel, Amal, atau ada beberapa juga yang bahkan panggilnya Ijol, tapi di sini Amel aja ya, biar lebih akrab gitu. Nah, saya ini mahasiswa S2 Magister Psikologi Profesi. Kan itu apa sih? Kandidat ya. Jadi memang sudah menyelesaikan studi, tapi belum yudisium lah, belum officially kalau bahasa bahasa apa mahasiswa yang lulusan namanya ANOV ya, ANOV unofficially gitu. Jadi itu, tapi saya sudah melalui berbagai kasus, jadi mungkin bisa nih ngelihat yang beberapa pernah ngalamin, pernah bertemu sama yang relate sama teman-teman. Mudah-mudahan ya bisa membantu sedikitnya gitu. Nih kan ya pertanyaan mati rasa. Saat tak ada yang melihat aku terluka, kemana aku harus bercerita gitu ya. Judulnya gitu, karena kemarin kita bahas apa aja? Yuk kita review dulu ya. Kemarin bahas apa aja? Ada yang bisa chat di kolom chat. Siapa tahu ada yang ikut webinarnya dulu. Ada yang ikut webinarnya boleh diangkat tangan yang webinar sebelumnya. Ini kelihatan nggak sih? Nah, coba. Ada yang ikut kah? Ya, kehilangan figur. Tentang kehilangan figur ayah. Nggak apa-apa yang kemarin tidak ikut. Jadi kemarin itu kita membahas yang namanya Adverse Childhood Experiences atau pengalaman ini ya, pengalaman buruk lah, pengalaman buruk waktu masa kecil itu sangat berdampak pada kondisi kita saat ini. Pengalaman masa kecil yang kurang baik itu biasanya terabaikan atau misalkan mengalami kekerasan dan seterusnya. Kekerasan juga nanti berbagai hal secara emosi, secara fisik, bahkan secara seksual itu berdampak banget sama kondisinya hari ini, kondisi mental kita hari ini gitu. Nah, biasanya disebabkan oleh kehilangan figur ayah ya gitu. Ingat ini tuh figur ayah. Jadi bukan ayahnya langsung ya, tapi figur ayah. Bahwa kita memang semestinya memiliki keseimbangan ya figur ayah dan figur
ibu gitu. Kita harus memiliki figur ayah yang tegas dan membuat aturan dan seterusnya gitu ya. Figur ibu yang mengayomi, yang menyayangi dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kemarin ya simpulannya kemarin juga kita udah coba apa namanya? Apa namanya kemarin tuh? Ingat gak Haliza ngapain? Kita kemarin berhitung, Berhitung, berhitung. berhitung apa ya? Itu tuh buat kita tahu kita ada trauma atau enggak gitu. Oh ya, itu juga kita asesmen dulu ya, kita asesmen kita tuh bener-bener ngalamin pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan tidak sih? Karena ada yang misalkan ngaku-ngaku inner child atau apa gitu ya, ternyata oh tidak sebenarnya ketika misalkan sudah di apa ya misalkan ada pertanyaan-pertanyaannya apakah pernah mengalami kekerasan, pernah mengalami kesakitan fisik ya atau merasa atau diabaikan secara fisik, secara non fisik seperti itu dan seterusnya ya. Cuman yang aku highlight lagi adalah kemarin membahas kita tuh jangan berhenti, bukan ingin membahas luka pengasuhannya aja, nggak berhenti di situ gitu. Tidak membahas terkait hanya faktor-faktor yang menyebabkan gitu. Tapi gimana caranya kita membasuh luka itu gitu. Nah itu mungkin ya. Nah sekarang eh melanjutkan gitu. Gimana sih caranya membasuh luka? Dan gimana nih peran dari lingkungan, peran diri kita tuh harus seperti apa? Ini yang akan kita bahas hari ini. Apa aja ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin tadi yang ngebahas ya. Anggaplah kita misalkan memang mengalami masa kecil yang tidak menyenangkan, mengalami trauma, mengalami kesulitan-kesulitan yang gak mesti harus waktu kecil lah, tapi mengalami apa ya, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan gitu, yang masih membekas sampai sekarang gitu. Yang ketika ada permasalahan sedikit gitu ya, ada triggernya, bahasanya, kita langsung keingat pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, yang menyakitkan itu gitu. Terus aja looping seperti itu. Nah, gimana ya caranya keluar dari situ gitu? Gimana ya caranya keluar dari pengalaman-pengalaman emosi-emosi yang tidak menyenangkan yang padahal sudah terlalu lama tapi masih terngiang-ngiang di kepala kita gitu. Nah, gimana caranya keluar? Pernah dengar ya? Udahlah pengalaman mah akan sembuh dengan waktunya, akan sembuh dengan apa namanya? Ketika dibiarkan lah bahasanya nanti juga sembuh nanti juga lupa nanti juga eh mereda nanti juga nerimain kayak gitu itu ya itu biasanya disebutnya healing by time gitu ya itu tuh nggak bukan ya gitu ya nggak kayak gitu gitu healing tuh apa ya heal by time ya nggak heal by time tapi healing itu takes time sebenarnya jadi kalau nggak diikhtiarin ya nggak bisa lah gitu. Kalau nggak diusahain kita melakukan sesuatu ya nggak akan kita keluar-keluar tuh dari kandang atau keterpurukan itu gitu. Makanya kita perlu healing, kita perlu melakukan usaha-usaha tertentu. Bukan jadi akhirnya kita meromantisasi lah bahasanya ya, meromantisasi. Oh aku tuh dulu inner child ya. Maksud aku gitu ya itu it's okay justru kita tuh ingin tahu gitu ya terkait hal itu ingin mendengar ingin mengetahui tapi eh ayo kita jangan berhenti di situ gitu makanya sebenarnya bukan meromantisasi gitu ya jangan meromantisasi si pengalaman-pengalaman itu tapi bagaimana hal ini dikeluarkan bagaimana hal ini itu diungkapkan bagaimana hal ini setelah diungkapkan diatur gitu diatur dalam arti eh disembuhkan kayak gitu dan ini kan proses ya. Bahkan jangan-jangan gitu ya, kita tuh benar-benar sampai nggak sadar bahwa kita itu memiliki suatu masalah gitu. Makanya kemarin ada dibahas kan di ini dulu di apa ya asesmen dulu tuh. Takutnya ada yang nggak sadar terkait bahwa dirinya itu memiliki beberapa kesulitan, beberapa permasalahan seperti itu. Nah, ini gambar apa? Gambar ini ya, gambar gunung meletus. Jadi, ini aku mau bahas, ini bisa ya pakai annotate ya. Coba, ya ada. Nah, jadi yang namanya emosi, kita itu yang saya rasakan ya, yang saya temui, tapi saya juga belum sih menemukan fakta ya, fakta atau data yang ilmiah. Tapi
bahwa secara umum literasi emosi itu kayak kamu lagi ngerasa apa, aku sedang merasa apa, aku kenapa sedih, apa yang membuat aku sedih, apa yang membuat aku kalau senang mungkin kita udah tahu ya, apa yang membuat aku kesal, apa yang membuat aku kecewa itu kadang kita nggak tahu. Nah, padahal yang namanya literasi emosi, apa ya, literasi itu kayak pengetahuan kita gitu ya, pengetahuan kita tentang emosi gitu ya. Itu tuh masih minim padahal tadi pengetahuan emosi kita tuh harus bagus gitu. Nah, makanya ini aku mau ngejelasin dulu tentang emosi gitu. Emosi itu kan ada ya positif negatif ya. Positif ada negatif. Kadang kita suka inginnya menunjukkan yang positif-positifnya aja. Atau ekstrim nih, negatif-negatifnya aja. Atau gimana ya, membagi dua lagi, positif di Instagram gitu ya, biasanya kalau Gen Z mah negatif di Twitter gitu ya, nanti marah-marah tuh, misuh-misuh tuh, kayak gitu ya. Nah, padahal kedua ini harus diungkapkan, harus dikeluarkan secara bijaksana ya, secara baik gitu. Nah, kenapa? Karena ketika eh misalkan enggak, itu bakal meledak, khususnya ketika emosinya negatif. Banyak yang akhirnya ya udah eh yang positif-positifnya aja lah ditunjukin di Twitter, di TikTok, di Twitter, di Instagram, di TikTok, di mana lagi ya. Pokoknya yang kayak flexing lah atau ingin menunjukkan sesuatu lah kayak gitu ya. Itu menunjukkan hal-hal yang positif atau misalkan kita bertemu teman gitu ya, ketemu sama teman, hehehe aja hehehe aja gitu ya. Padahal di dalam hatinya lagi mikirin ini ini mama, ayah, misalnya ibu, bapak di rumah kacau banget sih gitu. Ini aku gimana ya nyikapinnya gitu. Nah, itu kan ada ya sebenarnya perasaan-perasaan itu gitu. Rasa bingung, rasa frustrasi itu kan ada ya, tapi nggak ditimbulin. Nah, emosi-emosi ketika misalkan ibaratnya kayak gini. Ini kan eh ini tuh si api-api ya, lahar-lahar ya. Lahar-lahar tuh ini kan dia dari dalam bumi ya, dari dalam bumi nih. Ada nih, dia tuh ada. Terus harus dikeluarin kan? Ketika nggak keluar, ini tuh akan masuk lagi tuh. Sebenarnya langsung masuk lagi. Ada nih keluar tapi masuk lagi gitu ya. Alias dipendem. Pasti pendem. Ini tuh banyak banget. Akhirnya pendem. One day pas sudah penuh banget, penuh penuh penuh, penuh kesel banget. Nggak diungkapin ya itu. Akhirnya jadi apa? Meledak. Pure, pure gitu. Semestinya itu kan kalau misalkan keluar yang langsung keluar sini kan ya udah keluar gitu ya ngalir biasanya gitu seperti biasa. Ini ketika kita nggak dikeluarin seperti biasa seperti ini, itu akan langsung mengendap di sini terus membuncah kan, langsung meledak kan, dan itu nggak bagus kan? Itu kayak ya kejutan lah, ya itu mengejutkan orang-orang lah, itu yang membuat apa ya, tidak apa ya namanya, menyeramkan lah, tidak menyenangkan lah gitu ya, gitu. Dan nggak nyaman pasti yang namanya meledak siapa yang nyaman coba? Itu kan nggak ada yang nyaman ya. Tapi kan kalau misalkan keluarnya perlahan-lahan itu kan bisa diantisipasi gitu, terkontrol lah gitu. Nah emosi kita tuh seperti itu harus dikeluarkan gitu ya, harus dikeluarkan secara rutin lah bahasanya, harus dikeluarkan secara baik pada tempatnya seperti itu. Nah, tapi kan ini tuh kayak udah lama ya, misalkan pengalaman masa kecil ya, pengalaman itu tuh udah di sini nih. One day, kalau kita nggak selesaikan ini, itu tadi bakal jadi letusan gunung, bakal jadi ledakan emosi, dan itu yang terasa gitu. Mungkin gitu ya, orang tua kita juga seperti itu, marah-marah ke kita gitu ya, tiba-tiba gitu marah ke kita. Itu karena apa? Karena udah mendem lama, terus tiba-tiba brut gitu, duar gitu, langsung duar gitu. Itu tuh kan nggak nyaman ya buat yang menerimanya ya. Jadi bingung kan gitu untuk mengantisipasinya, menyikapinya gitu. Nah, dan itu juga tentu nggak nyaman bagi orang tua kita dan kita yang mendapatkan efek itu.
Tapi balik lagi ya, bukan ingin membahas tentang lukanya gitu ya. Membahas luka untuk mengakui itu baik, tapi cukup maksudnya ayo kita lanjut ke step selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah tentang bagaimana emosi kita. Bahwa apa yang telah kita lalui masa kecil itu harus segera dikeluarkan. Itu harus segera kita atur. Harus segera kita kelola ya. Kelola akhirnya menjadi sebuah karya, akhirnya membuat kita nyaman, akhirnya kita membuat happy gitu. Happy yang artinya tenang ya, tenang secara batin gitu. Oke, seperti itu. Makanya perlu dikeluarkan. Jangan diantepkan kalau bahasa Sundanya mah. Jangan dibiarkan, jangan ya udahlah, tahu ya. Bedanya ya udah menerima sama ya udahlah apa boleh buat gitu ya. Ya udahlah apa boleh buat, dah aku mah apa atuh. Itu kan itu berbeda ya gitu. Nah, jadi kita eh jangan sampai kita ya udah aja yang ingin lari dari masalah gitu. Karena itu sama sekali bukan jawabannya gitu. Nah, makanya gimana caranya keluar dari kandang gitu ya. Meskipun nih mukanya panik ya si ilustrasi ininya ya. Meskipun sulit gitu ya. Meskipun menegangkan, tapi harus kita lalui. Makanya kita perlu bangun support system dan ayo gimana sih healing for real tuh gitu. Jadi bukan yang healing yang apa tuh rekreasi ya ini. Meskipun itu jadi bagian dari, tapi itu bukan yang utama. Nanti kita bahas lebih detailnya. Nah, sekarang tentang support system. Nah, ini nih. Mungkin suka gitu ya, aku kuat, aku bisa sendiri. Ternyata need support system gitu. Nah, ini nih yang biasanya ditampilkan ya. eh ini nih yang biasanya ditampilkan di Instagram ya, gitu mungkin. Atau di TikTok atau misalnya sosmed yang emang kita ingin branding diri kita sendiri gitu. Atau misalkan ya udah biar kelihatannya aku oke-oke aja gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ini ya need support system ya, tapi bukan berarti harus menampilkan semua hal dalam diri kita di sosial media karena sosial media kan cukup fana ya. Tapi maksudnya adalah eh ini mungkin yang sering kita tunjukkan ke orang lain sehari-hari yang padahal sebenarnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memerlukan support system. Pasti kita tuh harus memiliki support system. Baik itu yang eh trauma yang misalkan memiliki trauma, memiliki pengalaman tidak menyenangkan masa kecil, masa orang gitu ya. Maupun orang yang merasa yang memang saat ini masih sedang stabil gitu. Itu memiliki itu sangat membutuhkan support system. Nah, apa sih support system itu? Jorok mah apa anak emang mana tuh baun. Jadi kita harus cari support system ya. Berarti support system berarti kita harus nyari supporter. Ya apa aja nih supporternya harus dianalisis ya. Nah, ini aku lihat dulu. Nah, apa itu support system ya? Nah, support system itu memang kalau secara ini ya, secara apa namanya? Secara teori itu ada ini financial support, termasuk ya ini bagian dari support system gitu. Financial support atau materi ya, materi fasilitas gitu. Itu sangat memang mendukung, makanya banyak sekali apa ya? Tadi yang uninvolved child ya, uninvolved uninvolved parenting gitu ya, bahwa pengasuhan yang tidak banyak terlibat gitu ke anaknya yang sama sekali yang benar-benar neglect 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 tuh kayak mengabaikan anaknya karena terlalu fokus mencari finansial, terlalu fokus dalam arti terlalu fokus tuh tidak di manage gitu. Si bagaimana pembagian waktu mencari uang misalkan ya, eh apa namanya dengan stimulasi terhadap anaknya atau misalkan pengasih sayangan. Jadi berpikirnya, jadi misalkan nih, itu juga merupakan bagian dari, tapi itu tidak hanya satu-satunya kan ya. Financial support ya penting juga untuk memenuhi kebutuhan secara fisik gitu ya, misalkan makan, minum, kebutuhan-kebutuhan sekolah, itu kan harus dari financial support. Terus tapi juga tidak
jangan sampai kehilangan dari sosial dan emosional support gitu. Tadi satu dulu ya, misalkan financial support itu seperti materi, fisik, dan seterusnya. Ada juga nih dukungan secara informasi. Informasi juga perlu, misalkan pengetahuan-pengetahuan. Ketika kita sedang bingung, itu cari ke siapa ya? Cari tahu ke siapa ya? Nah, itu kan dari informasi-informasi ya. Tapi, hal ini berkaitan juga dengan social support. Taunya emang tahu informasi dari mana? Kan ya mungkin bisa dari Google, sekarang dari ChatGPT gitu ya. Tapi sosial juga itu sangat menentukan gitu. Misalkan terbentuknya komunitas, terbentuknya circle-circle positif, terus terbentuknya sahabat, ya tadi sahabat, terus misalkan hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, ya orang tua dan seterusnya gitu. Itu termasuk dari social support gitu. Dan juga tidak hanya sosial dalam arti keberadaan, tapi bagaimana dukungan emosionalnya seperti apa. Nah, ini yang banyak terlewat nih. Ya, misalkan satu rumah gitu ya. Satu rumah, tapi di situ ngerasa nggak ada ya, ngerasa kesepian ya, gitu. Karena tadi tidak ada keterbukaan emosional, tidak ada dukungan emosi. Misalkan ketika kita sedih, dibilang, ah lu mah cengeng, masa anak laki-laki nangis, misalkan. Apa namanya, udah nggak apa-apa, apa namanya, jadi tidak divalidasi dulu gitu emosinya seperti apa. Tadi ya, validasi emosi itu bukan jadi validasi emosi itu tetap harus gitu, tetap harus misalkan ketika ada teman-teman yang emang lagi tertekan, lagi bener-bener dalam apa ya namanya? Dalam dalam lagi stres banget, lagi burnout, lagi misalkan kekacauan di mana-mana dalam segala aspek, baik di rumah, di sekolah, atau misalkan di pertemanan gitu. Nah, itu kan perlu divalidasi dulu bahwa sah loh gitu ya. Bahwa valid loh kalau kamu memang merasakan itu tadi bagian dari literasi emosi. Kita juga harus coba menyadari emosi itu adalah tanggung jawab kita. Maka kita harus mengenali dulu emosi kita tuh apa. Kita tuh sedang merasakan apa. Itunya dulu perlu apa ya? Bahkan apa ya? Memvalidasi emosi itu jangan dulu minta keluar dulu lah maksudnya. Jangan dulu minta ke orang lain untuk memvalidasi emosi kita. Kita dulu yang harus memvalidasi emosi kita sendiri. Jangan langsung self judgment ya, bukan lagi dihakimi oleh orang lain, tapi jangan dulu self judgment. Jangan dulu menghakimi diri sendiri. Ketika kita misalkan ngerasa bersalah misalkan ya, ya harusnya nggak ngerasa bersalah. Aku tuh nggak boleh ngerasa bersalah. Nah itu tuh nggak boleh. Jangan dulu kayak gitu, karena sah loh ketika kita memiliki rasa bersalah. Tapi gimana nih caranya mengelola rasa bersalah itu? Misalkan, kalau eh apa ya namanya? Kita tuh harus mencari kompensasi dari rasa bersalah itu. Misalkan kalau kita ini ada yang ibu-ibu nggak ya? Biasanya yang rasa bersalah tuh ibu-ibu. Jangan rasa bersalah deh. Atau misalkan nggak apa-apa deh rasa bersalah ke temen gitu ya. eh Misalkan kita ngerusakin barangnya. Atau kita secara tidak sengaja gitu ya membuat teman kecewa gitu ya kan, wajar lah wajar lah ngerasa bersalah dan harus menerima, oh aku ngerasa bersalah banget gitu. Nah tapi rasa bersalah itu jangan diromantisasi gitu ya, jangan diromantisasi itu jangan diputar-putar terus. Nah ketika kita merasa bersalah gitu, apa yang harus dilakukan orang yang merasa bersalah? Oh ya, adalah dengan meminta maaf, dengan memperbaiki, dengan mencari alternatif solusi dari kekurangan kita gitu. Nah itu cara mengelola emosi yang tepat gitu. Nah, termasuk ini bagaimana lingkungan, bagaimana diri kita juga mendukung untuk perkembangan, untuk pengelolaan emosi kita gitu. Dari hal memvalidasi emosi kita, oh boleh loh kamu tuh bahkan ngerasa bersalah, tapi jangan langsung menghakimi, oh nggak boleh ngerasa bersalah, oh nggak boleh ngerasa kecewa, oh kamu nggak boleh ngerasa sedih. Nggak, bukan gitu ya, bukan menghakimi. Oh kalau aku ngerasa bersalah, aku kurang iman. Oh aku kalau ngerasa bersalah, apa namanya?
eh bakal apa ya namanya? Bakal nggak sukses lah, atau aku kalau ngerasa kecewa gitu ya, aku bakal eh apa ya namanya? Aku kalau kecewa itu bakal ngelukain ngelukain hati orang lain gitu. Gitu ya, padahal dia sendiri, jadi bahasanya padahal kan bahkan sakit hati juga ya sah-sah saja gitu sebenarnya. Tapi tadi bagaimana mengelola sakit hati itu, bagaimana mengelola rasa bersalah, rasa kecewa, rasa amarah itu gitu. Seperti itu. Jadi temukan support system, temukan lingkungan yang bakal mendukung kemampuan ke, yang mendukung pengelolaan emosi kita, yang mendukung interaksi sosial kita ke arah yang positif, yang mendukung kita untuk memberikan informasi yang baik, feedback-feedback yang baik, feedback yang membangun, bukan feedback yang mengkritik. Tadi, mungkin yang tadi ya toxic relationship gitu ya, eh, keluarga yang mungkin dianggap toxic gitu ya, itu karena tidak memberikan eh, se- informasi yang tepat gitu. Tidak memberikan sosial dan emosional yang tepat. Tapi ingat lagi, bukan ingin menjudge diri sendiri ya saat ini, bukan juga ingin menjudge orang lain yang, duh ini mah kayak orang tua nih nggak ngedukung aku secara emosi terus nyala-nyalahin mereka. Enggak, bukan itu. Karena yang jadi yang karena manusia itu adalah makhluk pembelajar ya, bahwa apa maksudnya makhluk pembelajar? Bahwa manusia juga, sorry, bahwa kita sebagai anak juga belajar menjadi anak gitu ya. Orang tua juga belajar menjadi orang tua gitu. Jadi orang tua belajar, kita belajar, pasangan belajar, misalkan kalau sudah bersuami istri gitu ya. Anak apalagi biasanya. eh Ya keluarga, adik kakak gitu, semuanya belajar gitu, menjalankan perannya masing-masing. Kita sebagai teman juga belajar gitu. Jadi, maknai bahwa manusia itu akan berubah. Manusia itu tidak akan stagnan. Diri kita pun seperti itu. Diri kita juga manusia. Kalau kita berpikir nih, kita tuh nggak akan berubah. Atau kayaknya aku nge-stuck deh di sini. Nah, hati-hati karena sifat kemutlakan itu punya Tuhan ya. Hanya Tuhan yang bersifat mutlak. Kita itu nggak mutlak. Kita itu bisa berubah. Ketika kita misalkan lagi, apa namanya, tadi ya, sedih. Ingat bahwa sedih itu rasanya sementara. Senang itu sementara, tapi bukan berarti tidak boleh dinikmati ya rasa senang itu. Nah, seperti itu. Jadi, sedih, senang, dan seterusnya gitu ya, kecewa dan seterusnya, itu tuh bahasanya ya Allah kasih gitu. Tuhan kasih untuk menjadi sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dinikmati, ada yang perlu apalagi ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dinikmati, ada yang perlu diperjuangkan, ada yang perlu dibela gitu. Jadi nih rasa marah itu adalah sinyal bahwa kita perlu membela sesuatu gitu. Makanya marahnya juga harus dicek nih marahnya karena apa kayak gitu. Nah, terus misalkan rasa sedih itu biasanya eh muncul sinyal atas kehilangannya sesuatu. Dicek lagi. Bahagia itu ketika kita mencapai sesuatu. Kalau kalau ketika rasa kecewa gitu ya, berarti eh apa namanya kehilangannya rasa kepercayaan kayak gitu ya. Nah, jadi itu tuh perlu kita maknai gitu ya. Segala emosi itu perlu kita maknai gitu. Ini jadi bahas ke emosi ya, cuman itu perlu juga sih, karena literasi emosi kita perlu juga ditingkatkan, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kenali supportermu gitu ya. Nah, kadang gitu. Terkadang, sorry ini, mana ini? Oke. Nah, pertama gitu ya, supporter itu pilihan pertamanya disarankan itu adalah, sorry ini, ya. eh Biasanya adalah kerabat dekat banget. Apa kerabat dekat banget? Itu adalah keluarga. Nah, makanya kita seringkali kecewa ketika misalkan orang tua atau adik kakak atau keluarga belum bisa menjadi support terdekat.
apa ya, dukungan yang terdekat gitu. Tapi ada juga nih beberapa, kenapa aku perlu mention lagi bahwa keluarga itu menjadi supporter terbaik, karena banyak yang udah nyari duluan keluar gitu. Karena berpikirnya, ingat ya tanda kutip ya, berpikirnya bahwa orang tua tuh nggak peduli sama kita gitu. Karena tadi misalkan orang tua tuh cuek terhadap emosi kita, terhadap apa yang kita rasakan, tapi itu masih persepsi gitu. Akhirnya curhatnya gitu ya, curhatnya ke pasangan. Akhirnya pasangannya ternyata toksik dalam arti menjerumuskan kepada kita hal-hal yang di luar batas gitu. Misalnya pasangan dalam arti ini pacaran ya, terus kena gaslight pacarnya, wah udahlah gitu. Itu mah itu ya siklus apa sih, lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Makanya diingetin lagi nih, supporter pertama itu identifikasi adalah keluarga. Tapi ketika keluarga ternyata benar-benar udah nggak bisa, ketika kita mencoba approach duluan itu ternyata nggak bisa, barulah masuk ke kerabat dekat. Seperti misalkan teman gitu ya, apa, teman, sahabat gitu dan seterusnya gitu ya, bahwa oh coba dulu nih bikin circle-circle yang positif. Circle-circle positif itu yang seperti apa sih? Biasanya dicirikan, sebenarnya suka ada sih muncul misalkan di FYP yang di TikTok ya atau Instagram, info-info gitu, ciri-ciri yang temen lu nggak toksik tuh kayak gimana, teman-teman toksik tuh kayak gimana, banyak mungkin ya. Cuman yang biasanya kelihatan itu bagaimana respon dia terhadapmu ketika dirimu juga berhasil gitu. Biasanya dilihat dari situ. Atau misalkan apalagi ya, bagaimana dia menjaga kerahasiaan, menjaga privasimu, bagaimana dia eh ketika berinteraksi. Misalkan ketika kita bercerita, apakah dia yang terus bercerita gitu ya, apakah dia mendengarkan ya, listen ya, not hear. Apakah dia benar-benar mendengarkan, memahami apa yang kita ucapkan gitu ya? Atau misalkan ya udah iya iya aja terus tiba-tiba dia cerita aja, atau ya bahasanya mah cek aja dia pick me nggak, yang jenis-jenis pick me gitu ya maksudnya. Kalau misalkan bahasa anak sekarang mah gitu. Nah, coba kerabat dekat pun tadi ya harus diseleksi lagi yang mana nih yang bisa mendengarkan secara aktif gitu ya, aktif listening gitu, yang emang benar-benar merefleksikan perasaan kita, yang benar-benar memang ingin kita itu berhasil gitu, yang benar-benar ingin kita keluar dari masalah kita seperti itu. Nah, biasanya dari kerabat dekat yang ngasih informasi, yang ngasih apalagi ya, informasi, ngasih juga apa, interaksi kayak mendekatkan kita kepada komunitas yang lebih sehat juga gitu, itu kerabat dekat. Nah, kalau misalkan bahkan kerabat dekat juga nggak punya, ada yang namanya peer counselor. Ini mungkin Teh Haliza bisa sedikit promosi ya, tapi nantilah. Maksudnya Teh Haliza nanti di akhir sesi mungkin bisa jelasin ya tentang peer counselor. Nah, yang diadain GSM gitu. Nah, jadi peer counselor itu adalah konselor teman sebaya. Misalkan nih teman-teman mahasiswa, ada nih yang kan kita mungkin ketika ada masalah tadi nggak ada temen nih, teman-teman pada toksik semua nih gitu ya, nggak ada nih sementara ini nggak ada. Daripada cerita ke anonim yang nggak jelas, misalkan di internet ya mungkin, atau misalkan ChatGPT, ChatGPT ada kan yang menjadikan ChatGPT itu sumber ini ya, supporter. Tapi kan eh itu kan fana ya. Tetap kita mah memerlukan manusia lah bahasanya. Nah, ada nih peer counselor. Konselor teman sebaya. Biasanya konselor teman sebaya ini sudah dilatih, jadi terlatih gitu ini tuh. Tapi kita kadang misalkan segan gitu ketika langsung ngakses mentor gitu ya, ngakses yang lebih tua maksudnya, ngakses mentor atau ngakses psikolog, mungkin karena mahal dan seterusnya, ngakses psikiater misalkan gak ada BPJS obat mahal dan seterusnya. Nah, biasanya ada nih peer counselor, konselor teman sebaya yang sudah dilatih untuk dapat mendengarkan eh kita gitu, yang untuk bisa menemani kita, untuk mendukung kita gitu secara emosi khususnya gitu, secara sosial apalagi gitu. Yang memang kalau peer counselor itu kata-kata terlatih itu biasanya sudah dibekali oleh psychological first aid gitu. PFA ya namanya,
psychological first aid itu kayak P3K-nya psikologis gitulah. Terus apa namanya? Terus juga sudah dijamin dalam tanda kutip ya. Maksudnya ya dijamin dalam arti nanti misalkan nih di suatu sekolah gitu ada UKS, misalkan di tim UKS-nya, tim PMR-nya gitu, ada unit peer counselor. Nah, biasanya dijamin oleh tim UKS-nya atau profesional yang mensupervisinya, profesional yang mengawasi keberjalanan peer counselor itu untuk dijamin kerahasiaannya gitu. Jadi nggak usah takut ketika kita menjelaskan permasalahan sedalam-dalamnya. Karena tadi mau sampai kapan dipendam? Mau sampai kapan masih berpegang bahwa biarkan waktu yang menyembuhkan? Karena tetap harus ada ikhtiar kayak gitu ya. Nah, ketika misalkan peer counselor dirasa dan emang dirasa belum bisa membantu kita gitu ya. eh eh belum bisa membantu kita gitu, dan peer counselor juga bilang kayaknya perlu nih dirujuk dalam tanda kutip ya, kayaknya perlu nih bertemu juga dengan profesional yaitu psikolog atau psikiater. Nggak usah takut kena stigma psikolog ya. Oh, orang yang ke psikolog itu wah kayaknya gila, atau misalkan ke psikiater kayaknya udah mental illness, udah sakit mental. Nggak usah banget, karena orang yang ke psikolog tuh nggak harus sakit, nggak harus eh dan apa ya, ke psikolog tuh bukan sesuatu yang tabu gitu, karena psikolog di sini untuk membantu teman-teman keluar dari masalah. Dan yang sebenarnya membantunya itu apa ya, kayak kita tuh bahasanya cuman ngasih pemantik-pemantiknya aja. Sebenarnya yang benar-benar merubah diri teman-teman adalah ya teman-teman sendiri, karena eh, sembuhan teman-teman itu sehingga teman-teman tuh bisa sembuh gitu. Jadi tapi kita hanya memantik, memandu ya, menemani apa ya, kesembuhan teman-teman gitu, kesembuhan dari misalkan pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan dahulu gitu, yang masih terbawa sampai sekarang. Nah, ketika teman-teman sudah mau berubah, nah itu menjadi poin plus, kayak 50% kehidupan permasalahan itu udah selesai gitu. Tapi memulainya itu kadang yang sulit gitu. Tapi ketika teman-teman udah berani nih untuk oke, aku ingin sembuh, aku ingin selesai dari permasalahan ini. Nah, itu tuh kalian tuh udah 1,5 jalan gitu. Itu namanya udah nggak meromantisasi lagi gitu. Maksudnya itu gitu ya. Maksud meromantisasi itu namanya tuh kalau di bahasa psikologi ya, teman-teman bisa searching gitu, rumination gitu. Ruminasi, enggak terus-terusan mikirin di situ aja muter-muter, enggak gitu. Tapi ayo apa nih, gimana caranya memutus rantai ini gitu. Memutus rantai apa ya? Rantai belenggu-belenggu ini gitu. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah ini ya. Misalnya kita kadang ini yang tadi kena stigma. Ada terapi healing trauma recovery gitu. Udah mau tapi gitu ya. Ternyata harus membangun hubungan yang sehat kan, ternyata harus membangun healthy relationship dulu gitu untuk apa sih, untuk membangun eh untuk bisa apa ya, untuk bisa sembuh gitu. Terapi bisa ya, ingat ya, terapi tuh maksudnya gini, maksudnya meme ini tuh gitu ya, ini kebanyakan meme nih. Maksudnya bisa tuh gini, eh terapi healing and trauma recovery ini sumbernya adalah hubungan kan. Nah, makanya kita harus membangun hubungan yang baik, harus bisa keluar gitu, harus bisa eh, menyambung dengan hubungan yang sehat gitu. Nah, tapi biasanya kita tuh udah kayak, udahlah nggak mau, bahkan mau komunikasinya juga nggak mau gitu. Nah, sekarang coba buka di scan ya, boleh tolong panitia ini apa namanya? Fotoin. Ini teman-teman bisa langsung yang menggunakan handphone gitu ya, bisa menggunakan ini. Panitia boleh kirim linknya kah? Atau aku masih ada nggak ya? Nggak ada nih. Panitia ada ini nggak linknya? Boleh kirim ke Boleh. kolom chat. Nah,
biar langsung diklik. Atau teman-teman bisa nih masuk ke mentimeter.com terus kodenya 6913 1312. Nah, itu bisa ya. Nanti aku share screen di sini dulu bentar. Nah, udah. Nah, bagus nih. Udah ada ya, udah masuk ya. Nah, ini udah ada yang masuk nih. Apa yang membuatmu sulit untuk bercerita pada orang lain? Ini aku bikin anonim, jadi ya langsung aja ya. Nggak usah takut dijudge ya bahasanya mah. Nggak usah takut. Ini mah, ini mah kodenya Kak. Jadi nanti masuk tuh ke mentimeter.com atau menti.com, nanti masuk kodenya yang 6913. Nah, itu tuh ruang kebebasan. Takut oversharing, takut mereka terbebani, takut respon mereka gitu. Mungkin responnya kayak ini ya, gak menyenangkan, gak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Nah, belum ada kepercayaan. Jadi apa yang membuat teman-teman tuh masih mendem aja? Takut salah. Apalagi, ini ada 60-an orang kan ya? Ini si 6913 di tengah. Gak apa-apa lah. Gak biasa cerita gitu ya, takut salah. Lebih suka dengerin cerita. Bingung mau cerita apa. Takut comel. Ih, naik bener-bener itu ya. Tadi yang gak percaya mungkin karena takut comel terlalu banyak dibandingkan. Apalagi, ada yang masih masuk? 18 lumayan nih, banyak. Semenit lagi lah. Malah adu nasib. Kadang iya ya, ketika mengadu nasib gitu ya. Jadi kayak, lo gue juga kayak gini-gini gini, kayak gitu. Itu di sisi lain ada yang maksudnya tuh gini, eh aku ngerti kok kamu gimana mungkin gitu ya. Tapi yang keterima sama kitanya tuh, jadi kayak kita tuh tidak tidak pantas mengeluh gitu. Takut dijudge. Ya benar-benar. Nggak biasa cerita. Semua orang punya masalah. Ya betul. Dikasih kata sabar doang. Benar-benar. Ini ya, kalau misalkan di teman-teman di sini ada yang jadi peer counselor gak? Boleh di chat ada atau Teh Haliza misalkan atau Teteh siapa yang tahu emang ada di sini, boleh ya bilang ada nggak gitu. Ada. Ada ya, hebat. Nah ini nih teman-teman kalau misalkan ini loh yang di overthinkingin sama para teman-teman yang apa namanya? Ya ini kita harus hati-hati nih sebagai peer counselor ya. Masya Allah, suka diumbar bener-bener. Nah ini hati-hati ya ke teman-teman. Hmm. Oke, Oke sip. Lebih ada lebih, sorry sorry. Nah ini aja langsung. Nah ini. Ya, jadi banyak ya yang ngerasa tadi eh apa namanya? Yang banyak ngerasa tadi takut comel gitu ya. Takut apalagi takut dijudge gitu. Jangan karena bisa jadi
biasanya ya rasa takut dijudge itu karena kita sendiri juga suka ngejudge diri kita sendiri, bukan ngejudge orang lain. Kita sendiri itu udah dijudge sama diri kita sendiri gitu. Nah, dari situ. Nah, makanya kita bisa nih ketika misalkan lagi ngerasa penuh gitu ya, ngerasa kayak, aduh aku ruwet banget, aku harus cerita, tapi takut. Nah, coba dulu dari mengetahui dan memahami. Baru menerima kondisi diri, baru berjuang untuk menyembuhkannya. Nah, jadi sebelum tadi, ayo aku mau sembuh, ayo aku mau apa? Biasanya, biasanya ini harus diketahui dulu gitu. Diketahui dulu bahwa bagaimana kondisi diri tadi ya. Bagaimana apa ya namanya? Diketahui bahwa memang perlu untuk kita itu mengeluarkan eh mengetahui bahwa kondisi diri kita itu nggak apa-apa, tidak sedang tidak apa-apa. Ketahui dulu, dipahami dulu, kira-kira alasannya apa, misalnya karena trauma masa lalu, itu ketahui dulu, gitu. Takutnya nggak tahu, karena kalau nggak tahu mah nggak akan perlu untuk cerita, ya, gitu. Gitu. Kemudian ketika udah tahu bahwa ada rasa trauma itu, terima dulu bahwa kita trauma, gitu ya. Bukan eh, keterima dulu kondisi kita. Terima dulu bahwa ini sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Nah, tapi proses menerima itu adalah sesuatu yang sangat sulit, yang bahkan dalam proses menerimanya juga memerlukan bantuan orang lain gitu. Bahkan mengetahui juga bahkan di tahap awal juga ya dalam untuk mengetahui kondisi diri, mengetahui eh, kondisi saat ini gitu ya, saat ini eh kondisi emosi fisik kita kadang harus dikasih tahu dulu sama temen gitu ya. Nah, gitu. Jadi setelah misalkan kita mengetahui kondisi diri tidak apa-apa, terima dulu gitu. Tapi tadi ya, untuk menerima itu, untuk akhirnya berjuang untuk menyembuhkan, berjuang untuk berubah, itu memang prosesnya panjang ya. Nah, di sini nih. Ini ada aku blur loss change gitu ya. Oh, bahwa ketika shock gitu ya, awalnya misalkan shock dulu ya, misalkan shock, surprise, atau ada atau misalkan kita ke-trigger something yang pengalaman masa lalu gitu. Itu kita shock dulu gitu ya. Terus kayak pas berlalu, oh enggak gitu ya. eh Denial ya, denial, menolak, menolak iya gitu ya, tidak menerima gitu. Denial dulu. Enggak kok, enggak. Akhirnya kita nyari bukti-bukti. Enggak kok, aku enggak ke-trigger sama itu gitu. Buktinya gini-gini, tapi di ngada-ngadain, diada-adain. Terus akhirnya mulai nih, apa? Mulai memahami, mulai ngerasa frustrasi nih. Kenapa ya looping terus? Kenapa ya ini terulang terus? Kenapa ya ngepola? Gimana ini kesel gitu, baru ngerasa keselnya doang gitu, baru ngerasa marah sama diri sendiri, kenapa sih aku ngerasa kayak gini, nggak sepantasnya lah aku ngerasa kayak gini gitu. Saking marahnya nggak ada jalan keluar, ngerasa depresi, males udah nggak usah ngapa-ngapain lah gitu ketika ada trigger something gitu. Kemudian akhirnya ya udahlah, coba deh aku nyari kesibukan, tapi misalkan nyari kesibukannya main game, coba gitu ya. Oh, nggak bisa nih gitu ya, misalkan oke lah pas lagi main game happy gitu ya, oke lah pas nonton drakor happy, pas udah beres nonton drakornya udah mulai tidur, ngelamun lagi ya malam-malam, overthinking gitu. Nah, tapi misalkan ketika ikutan, misalkan ada yang temennya ngajak mentoring mentoring doang, misalkan yang ngebahas agama lah, misalkan ngebahas Islam lah, atau ngebahas tentang dia daily life aja gitu ya, belum deep gitu ya tentang trauma dan seterusnya gitu. Kayaknya ini membuat aku better yang lebih lama deh, yang long lasting deh gitu. Akhirnya membuat decision. Oke, kayaknya aku perlu nih circle yang positif gitu ya. Aku perlu nih circle yang emang mengalihkan pikiran dari permasalahan, tapi ini ngebangun diri aku, ngebangun mindset aku, ngebangun produktivitas aku gitu. Akhirnya merasa lebih positif. Kemudian akhirnya terintegrasi bahwa oke, aku udah bisa nih menjadi individu yang lebih baik. Atau misalkan di decision di sini,
atau di eksperimen sini aku coba nih ketemu psikolog, aku coba nih ngobrol sama konselor gitu ya, peer konselor gitu. eh yang akhirnya memutuskan gitu ya, di sini eksperimen memutuskan bahwa oke, aku harus rutin ketemu peer konselor, oke, aku harus rutin ketemu psikolog atau misalkan minum obat psikiater dari psikiater, yang akhirnya kita memiliki diri yang baru ya, eh menjadi apa ya, menjadi diri yang memperbaharui diri kita sendiri gitu. Gitu. Yang akhirnya berjuang tadi ya untuk menyembuhkan. Nah, ini Kubler-Ross change curve ini gitu ya, lihat aja gitu ya. Ini tuh apa nih namanya ya? Dinamikanya naik turun gitu ya. Maksudnya artinya di- sangat dinamis, yang artinya adalah sulit gitu ini tuh. Yang artinya perlu yang namanya berjuang, yang namanya perlu nih untuk berikhtiar, yang artinya perlu nih untuk melakukan suatu usaha sedikit pun sekecil apapun gitu. Sehingga si apa ya namanya, si flow ini tuh terjalani gitu. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengalami depresi, Bismillah ini tuh titik ujung gitu ya, bahasanya mah titik bawah gitu untuk naik lagi gitu, untuk justru merendah dulu untuk meroket lah akhirnya gitu. Ini adalah tahapan yang perlu kita lalui gitu. Ini adalah tahapan yang perlu kita eh, terima dulu gitu. Nah, makanya akhirnya ayo kita bereksperimen, ayo kita mencari berbagai usaha. Akhirnya lagi memiliki keputusan tertentu yang akhirnya kita bisa jadi benar-benar berubah menjadi diri kita yang baru gitu. Nah, karena trauma response itu tadi, kalau misalkan kita flight terus, jadi ada 4 ya, ada flight ya, flight itu terbang, terbang gitu ya, menghindar, bahasa ininya menghindar, fight, dilawan gitu ya. Terus freeze itu tuh bener-bener membeku, ngebeku, memaku, found gitu ya. Ini malah kayak ya udah aja terus bahkan memperparah gitu ya. Nah, kalau flight nih ya, misalkan ini contohnya run away from the bear gitu. Jadi kita tuh menghilang, kita misalkan ada di, kita triggernya adalah pengalaman masa kecil, berarti misalkan dari orang tua. Ya udahlah, gue nggak usah di rumah. Ya udahlah, gue langsung aja deh ke mana tuh namanya. Ya udahlah, gue mendingan minum-minum lah biar nggak inget lagi gitu. Ya udahlah, mending gue keluar rumah ngekos kayak apa, pokoknya jangan di rumah. Ya udahlah, gue ya misalkan aktif di BEM, itu positif ya misalkan, tapi ya aktif di BEM yang seperti apa gitu, maksudnya aktif di luar organisasi yang seperti apa juga gitu, itu juga perlu dipahami gitu. Jadi bagaimana kita keluar dari situasi itu gitu. Kalau fight tadi ya, fight itu yang bagusnya gitu ya, ya udah sok di, ketika apa namanya, ya udah dilawan gitu, ketika ada itu ayo dihadapi, itu fight gitu. Nah, sebenarnya fight dan flight itu adalah sesuatu yang ketika pada tempatnya itu oke gitu. Misalkan one day ketika kita nge-flight, ketika kita eh kalau ketika kita benar-benar belum stabil, kita flight dulu untuk mencari amunisi gitu ya, untuk fight gitu, untuk bisa menghadapi itu gitu. Tapi benar harus di kelola itu, jangan fly terus gitu. Tapi harus nantinya untuk menghadapi itu gitu. Ada kalanya. Nah, itu namanya coping yang adaptif gitu. Jadi ada waktunya kita flight, ada yang waktunya fight. Tapi jangan terlalu lama flight, karena ketika terlalu lama flight, ketika terlalu lama lari dari masalah gitu, akhirnya adalah freeze gitu. Nge-freeze tuh benar-benar tadi body shuts down, nggak bisa berpikir, nggak bisa ngomong, nggak bisa, ya kabur juga susah, ngelawan apa lagi gitu. Gitu. Jadi eh apa namanya, nge-freeze tuh bener-bener ya tadi apa ya, udah kayak di tahap nggak tahu banget mau melakukan apa-apa gitu. Kalau flight tuh masih ada apa ya namanya, flight tuh masih ada pengalihnya, tapi kalau freeze tuh udah nggak ada pengalihnya gitu, udah tiba-tiba mati aja, tiba-tiba tidur aja seharian, tiba-tiba apalagi ya namanya, tiba-tiba ya udah dia mematung, nggak melakukan apa-apa, bener-bener nggak melakukan apa-apa gitu, atau found gitu ya, kayak the bear happy gitu.
akhirnya melakukan segala cara gitu ya untuk misalkan eh enggak untuk menghindari atau menghilangkan si apa si dangernya itu, bahayanya itu gitu. Gitu. Nah, ini trauma respons kita tuh mirip seperti itu gitu ya. Nah, ketika apa berarti ya yang adaptif itu? Nah, nih teman-teman, ada yang namanya the stress bucket gitu ya. Nah, kita itu ini adalah kayak ember stres kita. Ember stres kita itu diisi dengan air. Air stres kita gitu ya. Air stres kita itu bisa dari berbagai keran, berbagai sumber. Misalkan, oh khawatir di pekerjaan atau akademik, terus misalkan makanannya nggak enak, bukan makanan nggak sehat gitu, atau kurang makan bahkan gitu. Terus misalkan tekanan finansial, terus kurang tidur, hubungan keluarga sama hubungan pasangan atau hubungan temannya lagi gak bagus. Terus misalkan kondisi kesehatan mah lah, atau misalkan yang udah gede, yang udah misalnya ibu-ibu tekanan darah tinggi lah gitu ya. Itu tuh menyumbang banyak sekali stres kita di sini gitu. Nah, ini ketika full keluar-keluar. Nah, ada nih namanya nih nah, kita tuh harus membolongi dulu ya, membolongi dengan hal-hal yang helpful, yang helpful coping gitu ya, atau coping yang adaptif atau mengatasi masalah secara adaptif. Itu misalkan taking time for things you enjoy gitu ya. Ini yang nanti akan kita bahas. Harus dikeluarkan ini tuh. Tapi ada juga nih, kita udah ceritanya berusaha menghadapi gitu ya, mencoba mengatasi, tapi dengan unhelpful coping mechanism, misalkan dengan mabuk-mabokan, dengan pergaulan bebas, ini malah nambah-nambah masalah nih sebenarnya. Bukannya dikeluarin, malah dimasukin lagi, ditambah-tambahin gitu. Yang akhirnya, ketika ini full, meluber-luber, overflowing, itu kita ngerasa ngerasa overwhelmed. Kita ngerasa ini apa sih dulu? Ini apa dulu sih yang perlu dikerjain? Ini apa dulu sih ini gimana sih gua tuh gitu. Yang bahkan sampai udah nggak bisa mengidentifikasi gua tuh kenapa gitu. Gua tuh lagi ngerasa apa gitu. Tuh overflowing gitu ya. Udah overwhelmed. Terus becoming stress atau anxious atau ngerasa stres atau cemas, ini ada di tahap sini. Nah, ketika misalkan ada di tahap ini berarti kita udah ngerasa bisa mengatasinya. Jadi nggak penuh. Ya gimana sih ember dibawa ketika penuh atau misalkan penuh dalam segini lah. Itu kan bakal tumpah-tumpah ya. Ya ketika tumpah-tumpah tuh nggak nyaman itu tuh gitu. Ketika misalkan segini juga itu nggak nyaman juga. Atau coping well. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa mengatasinya, ketika kita bawa-bawa embernya, itu kan nggak ada yang keluar-keluar ya. Semembuncah-membuncahnya itu masih dalam bucket itu gitu. Gitu. Terus relax gitu ya. Kalau misalkan di bawah ini, oh relax banget nih gitu. Nggak ada sumber-sumber kepikir apa ya, hal-hal yang membuat diri tertekan. Gitu. Oke. Nah, makanya kita harus nih membangun aktivitas-aktivitas yang emang bisa nih ngeluarin stress bucket ini. Itu tadi udah mah trauma, udah mah akhirnya kena pressure berbagai aspek gitu. Itu kan yang membuat apa ya, stres itu. Nah, hayu kita membuat aktivitas, hayu kita mulai dengan aktivitas-aktivitas yang benar-benar healing, yang benar-benar menyembuhkan, yang benar-benar apalagi ya, yang benar-benar kita keluar gitu dari zona itu gitu. Tadi dari support system, yang kedua dengan membangun aktivitas-aktivitas. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitasnya. Pasti misalkan mungkin nggak banyak, mungkin nggak selalu, tapi hampir mungkin sering gitu ya. Teman-teman tuh ketika ke psikolog, kalau ada teman-teman yang ke psikolog, itu awalnya disuruh menulis jurnal. Kenapa jurnal? Nih, kalau misalkan kita lihat ilustrasi nih, ketika kita bisa menuangkan itu, isi pikiran kita tuh jadi keluar tuh, jadi konkret tuh jadi nyata, jadi tahu apa sih yang sebenarnya kita pikirin. Kalau yang kalau kita pikirin doang, itu tuh muter-muter nggak jelas, kayak benang kusut. Tapi kalau udah ditulis, minimal kita tahu kusutnya di mana, minimal kita tahu apa yang sedang kita pikirkan gitu. Journaling itu misalkan bisa berbagai hal gitu ya, bisa hias-hias, nggak usah dihias-hias juga nggak apa-apa, atau misalkan
apa ya namanya? Ya apapun lah, aku kalau kalau saya pribadi gitu ya, nggak bisa tuh, apa ya, nggak harus misalkan ya tulisan ya tadi nggak harus happy gitu, nggak harus yang lucu-lucu gitu, nggak harus juga kayak menggunakan bahasa-bahasa puitis, nggak harus pakai bahasa yang valuable atau misalkan yang indah gitu, nggak mesti. Tapi yang penting tuliskan dulu aja, makanya di sini just write gitu. Tulis aja apa yang sedang kamu pikirkan gitu. Minimal itu jadi terkonkretkan. Ada lagi nih namanya resilience journaling. Ini dua hal ini udah banyak banget ya penelitiannya ya. Jadi makanya udah empiricable gitu. Apalagi yang ya menulis aja juga udah sangat ini gitu. Nah, resilience journaling itu di akhir hari itu menuliskan 3 tantangan yang telah ia hadapi hari ini. Tuliskan 3 tantangan yang telah berhasil dihadapi hari ini gitu. Jadi bisa nih teman-teman nulis 3 tantangan yang sudah dihadapi hari ini. Misalkan tantangan yang nggak mesti kayak masalah besar gitu, nggak mendamaikan kedua orang tua, nggak mesti yang kayak gitu. Tapi kayak apa ya? Tadi aku macet, atau misalkan bagiku menantang untuk datang tepat waktu gitu. Tulis hari ini aku bisa nih datang tepat waktu gitu. Jadi bahasanya bukan 3 tantangan lah. Tuliskan 3 keberhasilan dari yang mestinya sulit gitulah. Nah, ada yang namanya resilience journaling. Aku susah banget nih ngadepin si anak itu tuh yang batu banget. Nah, tulis tuh, aku bisa menahan emosi, aku bisa lebih sabar mengelola emosi gitu. Itu tulis aja sekecil apapun. Harus nemuin. Gak mungkin gak ada 3 tantangan, gak mungkin tidak ada keberhasilan hari itu gitu. Dan itu harus ditemukan. Termasuk gratitude journaling. Mirip-mirip juga sih. Tapi gratitude journaling ini lebih luas lagi. 3 hal yang disyukuri. Sekecil apapun itu harus, bukan harus ya. Ya pasti ada yang bisa disyukuri. Nafas, aku bisa hidup hari ini. Aku bisa bersyukur akan kebersyukuran ini gitu. Itu juga harus ditulis gitu. Bukan harus ditulis, itu juga hal yang bisa disyukuri gitu. Nah, itu tuh gak mungkin. Tulis biasanya di awal atau di akhir hari. Ini tuh benar-benar udah ya banyak lah, sudah banyak lah penelitian-penelitiannya tentang gratitude journaling ini. Ya tadi ya, kalau misalkan sulit di sini ya udahlah nulis aja apapun yang bisa kamu tulis gitu untuk mengkonkretkan pikiran kita. Nah, akhirnya ketika kita sudah mengkonkret gitu ya, akhirnya kita tahu masalah kita tuh apa, yang akhirnya tahu perlu cari bantuan kemana. Ya, makanya di sini ya, tadi udah aku jelasin ya, ada peer counselor, coba dulu reach orang terdekat, keluarga misalkan. Kalau nggak bisa juga nggak kondusif juga misalkan ke teman sahabat, kalau nggak sahabat peer counselor, kalau nggak peer counselor baru psikolog gitu. Nah, ini juga ada mindfulness. Ada namanya mindful breathing. Mindful breathing itu adalah menarik nafas gitu ya. Ketika kita ngerasa cemas, khususnya biasanya ketika kita tiba-tiba ngerasa panik, tiba-tiba kita ke-trigger, kita tuh bisa misalkan eh namanya mindful breathing gitu ya, teknik grounding. Pakai teknik grounding juga misalkan ambil nafas ya, ambil nafas teknik pernapasan dalam gitu. Ambil nafas terus pakai perut ya, pernapasan perut. Terus apa namanya? Sambil berpikir, sambil merasakan, sambil berpikir, sambil mengidentifikasi, sorry, sambil mengidentifikasi apa yang sedang kita lihat, apa 5 hal yang sedang kita lihat, terus 4 hal yang kita bisa dengar, 3 hal yang bisa kita rasakan, 2 hal yang bisa kita kecap gitu, 1 hal yang bisa kita cium, dan seterusnya gitu. Itu bisa gitu. Sambil tadi ya mindful breathing, terus body scan gimana debar jantung kita, apa yang sedang kita rasakan tuh di tubuh kita, apakah ada yang sedang sakit, apakah kita sedang pusing dan seterusnya. Ada juga nih mindful eating. Siapa ini yang suka makan sambil nonton? Siapa nih yang suka makan sambil main apa? Main apa namanya tuh? Sosmed gitu ya biasanya. Biasanya anak Gen Z itu paling nggak bisa. Aku lihat ini mah ya udah hampir valid banget. eh Kalau di restoran hampir gak ada tuh yang makan cuman makan sendiri, kalau lagi sendiri gitu makan makan aja, banyaknya itu pasti sambil main HP. Nah itu tuh namanya mindless eating gitu ya. Kalau kita mindful eating biasanya diet kita tuh teratur karena
apa namanya, lebih lebih terasa gitu. Nah, biasanya mindful eating itu bisa dimulai misalkan dengan apa? Dengan berdoa. Kenapa ada banyak, kalau misalkan di Muslim gitu ya, di Islam, kenapa banyak doa-doa sebelumnya di agama lain juga kan ada doa ya gitu. Itu tuh untuk biar mindful gitu. Ketika makan tuh bersyukur kepada siapa sih? Ketika makan tuh atas dasar apa sih gitu. Karena makan itu kan sehari-hari ya gitu. Nah gitu, jadi mindful eating. Terus juga mindful walking gitu. Mindful walking tuh misalkan jalan-jalan di taman, terus merasakan alam gitu. Kadang walking tuh walking aja sambil mikirin yang lain. Mindful walking tuh kayak dilihat alamnya, dipikirin udah bagaimana, dirasakan udaranya, dicium lagi ada aroma apa gitu. Karena mindful walking tuh jadi banyaknya kan yang malah mikirin yang lain gitu. Jadi dan lain-lain mindful yang lain. Nah, ini tuh mindfulness itu perlu dilakukan, dibiasakan di hari-hari. Nggak, kalau misalkan sekali-kali mah ya dampaknya memang belum begitu terasa, memang harus dilakukan secara rutin seperti itu. Nah, jalani hobi produktif. Nah, jalani hobi produktif, misalkan nih volunteering. Kenapa volunteering itu biasanya memberikan makna tertentu gitu, gitu. Terus misalkan membuat karya seni, apa nih karya seni misalkan? Pernah ya dengar ada art terapi? Nah, art terapi, terus misalkan menggunakan felt wall gitu. Jadi kan ada rasa katarsis di situ. Kalau karya seni itu biasanya ekspresi kan, dia tuh mainin emosi, mainin pengelolaan emosi gitu kalau di otak tuh gitu. Terus misalkan nih yang bersih-bersih ketika kita cuci piring misalkan ya ini dan lain-lain ya. Cuci piring, cuci baju ketika kita melihat pakaian yang bersih atau kita melihat apa tuh namanya, piring bersih, itu ada satisfying sendiri gitu. Itu juga bagus gitu untuk kita gitu. Yang penting produktif itu gitu. Dan juga bukan obsesif kompulsif itu ya, jadi harus bersih banget, bukan gitu juga. Tapi oh dengan ini lebih apa ya, lebih ketegangan yang ada di kepala kita tuh lebih apa ya namanya, lebih relax gitu. Masak juga itu bisa. Terus habis masak dimakan tuh mindful eating, ah udah the best lah. Jadi lebih menjalani hari-hari yang produktif gitu. Itu bisa banget membuat rasa keberhasilan di diri kita gitu. Memberikan rasa positif di diri kita gitu. Nah, ini mungkin apa ya namanya, kayak klise dan mungkin bosan ya olahraga dan istirahat. Tapi memang ini gitu. Kalau misalkan mau dimanapun olahraga dan istirahat secara ini juga meningkat secara. Ya, ini mah semua juga dari ini ya, dari empirik juga ya, apa ya, dari studi juga ya. Ya, termasuk olahraga lah. Olahraga dan istirahat itu banyak meningkatkan endorfin, dopamin, terus stabil fisik. Kalau udah stabil fisik, ini ya pernah dengar ya, fisik yang sehat itu akan terlahir dari dari jiwa yang sehat. Ya, sebaliknya juga jiwa yang sehat akan menghasilkan fisik yang sehat juga gitu gitu, karena fisik dan emosi, fisik dan jiwa itu benar-benar tidak bisa terpisahkan gitu. Nah, kenapa harus olahraga? Olahraga dan istirahat itu biasanya terkait dengan komunitas. Pasti se apa ya namanya? Pasti ada komunitasnya, terus pasti berinteraksi dengan alam gitu. Khususnya alam. Tapi kalau olahraga di rumah juga bisa, tapi biasanya tidak akan lebih semenyenangkan ketika dilakukan di luar. Minimal-minimal gym kan ngelihat orang yang juga lagi apa namanya, eh berusaha untuk sehat gitu ya. Tapi kan lebih baik misalkan di alam. Terus misalkan renang nih, kenapa renang coba? Renang itu dia ngasih sense, dia kan air ya. Air itu menyentuh diri kita kan. Ketika air menyentuh kita tuh lebih ngerasa dipeluk. Pernah nggak nonton 25, 21 ya? 25, 21 itu tuh kan dia, sorry, eh ini mah drama Korea ya. Weightlifting Fairy Kim Bok Ju. Mungkin ada teman-teman yang nonton itu ya. Bahwa ceritanya si pemeran utamanya dia lebih nyaman ketika di dalam air. Itu benar, jadi memang ketika kita di dalam air itu jadi lebih rileks, itu jadi lebih nyaman gitu di dalam dirinya. Makanya dan ada rasa sentuhan itu tuh seperti memberikan kasih sayang kepada kita gitu. Kesan, bukan kesan ya, itu memberikan efek lah, efek kasih sayang kepada kita gitu. Itu ketika renang gitu dan lainnya gitu ya.
Nah, kalau teman-teman ada cara lain, boleh ya komen di bawah ya. Oke. Oke, pas ya. Sampai jam 9. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalkan masih ada salah kata gitu atau misalkan yang belum jelas bisa aja ditanya ya. Gitu. Yuk kita sekarang makanya diskusi karena saya juga di sini masih belajar. Di sini saya juga tadi karena tadi manusia pembelajar, makhluk pembelajar, ya aku pasti bakal lebih banyak belajar dari teman-teman gitu. Gitu, aku kembalikan lagi ya ke Teh Haliza. Terima kasih. Oke, ya ampun, Masya Allah keren banget materinya Teh Amel. Ini relate banget kayaknya sama kondisi teman-teman termasuk aku yang menyimak dari tadi. Karena kebetulan sebenarnya aku lagi merasa tidak baik-baik saja. Terus dari tadi menyimak materi yang Teh Amel sampaikan kayak aku jadi mikir ya ini aku nggak baik-baik ajanya karena apa? Emosinya karena apa gitu. Sangat-sangat membantu sekali, bermanfaat banget ilmunya. Dan ini juga dilihat dari kolom komentar, udah banyak pertanyaan yang masuk ya Teh Amel. Mungkin kita bacain dulu ini yang pertama. Pertanyaannya, kalau misalkan hidup kita udah ngerasa nggak ada tujuan, udah hampa dan monoton, itu gimana ya ngatasinnya? Mungkin boleh dijawab dulu Teh Amel untuk pertanyaan yang ini. Boleh menarik ya tentang hampa ya. Mana tadi siapa yang bertanyanya? Ada Namanya Kak Fadiga. di apa DM kah atau Ya, di DM. oh Enggak, DM, sorry ada. sorry. Ada kok di sini di kolom komentarnya. Oh yaudah lah ya. Aku belum nemu karena bacanya Yang kecepatan sih. pertama ini pertanyaannya. Yang pertama ya. Oke, Betul. keren. Tahu nggak skripsi aku tentang apa? Dulu waktu S1. Itu tuh tentang rasa kehampaan. Judulnya, judulnya ini mah promosi aja nih. Hubungan antara eh, hubungan antara kehampaan ya, subjective emptiness sebenarnya. Ke emptiness namanya, emptiness terhadap hubungan dengan orientasi religius. Aku seneng banget sama orientasi religius ini gitu. Jadi, oh ternyata memang ada hubungannya itu tuh gitu. Nah, emang hubungannya dari mana tuh? Jadi, aku mendalami juga ya bahwa tadi rasa hampa, terus kayak gini-gini aja. Tadi mana ya? Aku takut salah nih. Mana nih? Bentar ya. Oh ini merasa hidup udah gak ada tujuan dan hampa monoton gimana mengatasinya. Jadi memang manusia itu kalau kata faktor Viktor Frankl itu tuh bahwa kita tuh memiliki kebutuhan untuk memiliki suatu makna. Kita itu melakukan aktivitas harus punya makna. Kita itu melakukan aktivitas harus punya tadi benar tujuan. Karena itu tuh sudah muncul tuh tujuannya. Nah, biasanya kita itu harus menemukan makna hidupnya. Ini ada nggak ya? Aku ini ya bisa ya gambar apa sih namanya? Bikin apa sih kayak whiteboard bisa kan ya? Coba ini bisa ya? Use whiteboard. Nah, jadi manusia itu memiliki kebutuhan untuk memiliki makna hidup. Nah, cara gimana nih untuk membangun makna hidup? Biasanya kalau kata Pak Bagus Riono, itu dosen UGM, dia ketua, ini bukan aku ingin mencekoki keislaman ya atau apa ya, tapi ini beneran. Ada theoretical backgroundnya ada gitu. Kita itu memiliki gini, hmm, kita itu akan membentuk makna bahasanya ya. Secara awam kita akan bahasanya gitu. Kita akan membentuk makna kebergantungan. Biasanya kita tuh membangun makna dari kebergantungan kita tuh kemana? Yaitu biasanya adalah materi gitu ya. Materi, materi, aduh jahat banget. Materi, materi gitu ya. Atau misalkan self, other, others gitu ya.
other gitu ya, atau misalkan namanya virtues. Virtues itu adalah kebaikan-kebaikan, kumpulan-kumpulan nilai. Misalkan keadilan, kebijaksanaan, kemanusiaan, itu virtues namanya. Nah, kita itu misalkan membangun makna tadi, materi. Membangun makna ingin materi, materi itu maksudnya, yaudahlah aku tujuan hidup untuk kaya gitu. Coba ada nggak ya teman-teman yang pernah dengar bahwa Raffi Ahmad Kian kita cakap kurang memuka kita itu kurang sombong mau. kita kurang apa ya? Kita kurang kabita tuh apa ya? Kita kurang ingin apa sih punya kehidupan seperti Raffi Ahmad. Bahasanya kan kehidupan Raffi Ahmad, kan kita makanya suka dibilang ya, iyalah si Rafathar mah anak sultan, iyalah si Rafathar mah udah jelas lah masa depannya kayak gimana. Iyalah Rafathar mah misalnya suka gitu ya. Nah, Kak, bahasanya si namun Raffi Ahmad itu terkait udah jadi puncak kehidupan yang diinginkan semua orang. Tapi yang dirasakan Raffi Ahmad pernah ada ungkapan gitu. Entah aku nonton langsung, entah aku ngobrol sama temen gitu bahwa Raffi Ahmad itu mengakui bahwa dirinya itu ngerasa hampa sebenarnya. Karena apa? Karena nggak tahu makna dari materi ini tuh buat apa gitu. Nah, terus apa ya namanya? Makna dari untuk kaya tuh apa gitu? Kalau udah kaya terus apa? Ya, eh King of Pop tahu kan? Oh, anak Gen Z sekarang tahu nggak sih? Aku udah jadi ini. King of Pop tahu nggak siapa? Michael Jackson ya. Blackpink. Oh iya, zaman sekarang mah Blackpink. Tapi nggak tahu lah. Ini mah King of Pop dulu ya. Siapa sih yang nggak mau jadi rajanya lagu, rajanya musik pop? Siapa sih yang nggak mau? Itu kan Michael Jackson. Michael Jackson akhir hidupnya gimana? Bunuh diri, kan? Karena apa? Karena hidupnya nggak pernah puas, karena ingin memenuhi ekspektasi diri, ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Banyak kan kisah-kisah yang de- Korea tuh apa sih? Maksudnya artis-artis Korea yang akhirnya bunuh diri kan banyak kan? Karena biasanya terhianati oleh makna hidupnya, terhianati oleh ia gantungkan pada siapa gitu. Nah, terus misalkan apalagi apa sih? Aku lupa Monroe Monroe itu siapa sih? Pokoknya cewek paling cantik, figur cantik gitu. Misalkan bibir tebal, wajah putih, rambut keriting yang saat zaman dulu gitu. Marilyn Monroe ya? Ya, itu gimana kisahnya akhirnya? Meninggalnya bunuh diri, overdosis. Jadi ketika udah di puncak kehidupan yang mungkin kita inginkan itu gitu ya, itu akhirnya meninggal gitu. Nah, makanya perlu kita tautkan kebermaknaan hidup kita itu kepada sesuatu yang kekal. Yang kekal itu adalah tadi nilai-nilai keadilan, sebenarnya keadilan dan seterusnya. Tapi apa? Siapa sih yang memiliki rasa yang memiliki keadilan itu, keadilan, kebijaksanaan dan seterusnya gitu. Itu adalah Tuhan kan? Tuhan yang disebut namanya ultimate virtue gitu. Yang memiliki segala kemahaan kebajikan-kebajikan itu gitu. Virtus itu kebajikan artinya. Nilai-nilai kebajikan gitu. Nah, makanya perlu kita kalau apa ya, perlu kita eh, pertimbangkan kembali gitu. Sebenarnya makna hidup kita tuh untuk apa sih? Sebenarnya kita tuh hidup untuk apa? Untuk siapa? Eh, kita tuh gigian tuh ngapain sih gitu? Ketika kita misalnya hidup untuk suami, hidup untuk anak-anak, kelak suami akan meninggal. Kelak anak akan meninggalkan kita. Ya nanti mau gimana kecewa terus nyari lagi ke yang lain ya kan nggak bisa gitu. Akhirnya kita nggak stabil gitu. Akhirnya ketika misalkan kita diputuskan akhirnya bunuh diri. Akhirnya ketika kita dihianati kita menjadi hilang kesadaran gitu. Kesadaran dalam arti gila gitu. Ya gitu. Makanya kita perlu menautkan sesuatu kebermaknaan, kebergantungan kita kepada sesuatu zat yang memang mutlak itu zat yang lebih besar daripada diri kita. Ini tuh bukan aku sedang doktrin ya, tapi memang benar-benar ya itu gitu hasil penelaahan aku. Oh iya, memang ketika kita memiliki kebermaknaan hidup gitu, ya kebermaknaan hidup yang baik gitu, ya kita nggak akan ngerasa hampa itu gitu, gitu, gitu ya. Kejawab kah?
Siapa ini? Haliza atau siapa yang bertanya tadi? Oke, cukup jelas ya Kak Amel. Jadi pada intinya ketika kita udah hampa, Kak, aku mau tanya caranya, boleh? oke, sebentar ya Kak Ican ya. Tadi merangkum penjelasan dari Kak Amel sih, aku juga Ya, sempat boleh. merasakan kehampaan juga gitu. Hmm. Satu-satunya cara supaya kita nggak hampa ya kita menemukan makna hidup kita, tujuan hidup kita, dan ngegantunginnya ya nggak sama siapapun selain cuman sama Tuhan, sama Allah aja yang nggak akan pernah ngecewain kita gitu ya Kak Iya, Amel ya. iya betul. Karena diri kita juga Oke, akan terbatas ya. Kadang kita, karena biasanya nih yang suka ngegantungin ke diri kita, kan bisa tadi self ke diri kita sendiri gitu. Akhirnya muncul kesombongan. Dalam arti akhirnya kita nggak memerlukan siapapun lagi di dunia ini gitu. Akhirnya kita jadi egois. Makanya perlu ada satu hal yang bisa mengatur semua itu gitu. Gitu. Ya betul, betul Haliza gitu. Sip. mantap banget Kak Amel, terima kasih. Sama-sama. Kak Ica mau bertanya langsung? Iya, boleh ya, Kak? Iya, boleh Kak. Nah, saya ingin bertanya nih ya, Kak, terutama kepada Kakak sebagai mentornya, terus juga kepada Kakak sebelumnya. Maaf, aku kurang tahu namanya ya, Kak. Jadi di sini saya ingin bertanya, gimana caranya agar kita tuh bisa meyakinkan diri kita itu kayak lebih kuat, namun di sela-sela hal orang itu yang lebih merendahkan kita, kayak di zona toksik, kita udah berusaha untuk memperbaiki diri, udah meyakinkan diri, udah sering sholat, udah sering melakukan aktivitas dengan baik gitu. Namun gimana cara meyakinkan diri kita ini agar agar orang-orang tuh bisa nerima kita itu dengan baik, Kak, gitu. Tanpa harus memikirkan perkataan orang lain gitu. Kadang kalau sering dipendam, itu bakal jadi beban pikiran gitu. Bikin stres, bahkan depresi. Mm. Ya, sekian ya Kak pertanyaan aku ya Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kakak Ica. Mungkin boleh langsung dijawab deh Amel. Oke, aku konfirm dulu ya pertanyaannya. Jadi gimana? Sebenarnya udah melakukan berbagai cara gitu ya untuk tidak memikirkan apa yang orang lain pikirkan gitu ya. Terus juga bagaimana tidak apa tadi terkait merendahkan ya. Bagaimana tadi apa sorry yang terakhirnya? Aku ingin memastikan lagi. Halo? Suaraku? Ya, Ya, ha? bagaimana caranya agar kita tuh kayak nggak direndahkan sama orang lain gitu Kak. Padahal kita kayak nggak ngusik kehidupan orang lain gitu. Kan kita kan di zona people toxic gitu. Ya. Mm-mm. Nah, Bahkan diam, sebenarnya mm-mm. ya mohon maaf ya Kak, bahkan kita kayak berusaha diam pun tetap diusik gitu. Gimana caranya agar kita tuh nggak memikirkan perkataan orang itu sampai nggak jadi beban pikiran gitu Kak. Mm-mm. Ada nggak tips Mm-mm. yang lebih relevan untuk Kakak berikan agar saya tuh bisa lebih menerima? Ya. Betul. Sebenarnya keberhargaan diri kita itu bukan orang lain yang menentukan. Itu dulu ya. Jadi kita itu harus menentukan keberhargaan diri kita. Kita yang bisa mengukur keberhargaan diri kita sendiri. Kita yang bisa menentukan seberapa berharga diri kita sendiri. Bukan kita harus punya mindset itu dulu ya sebelum kita maju gitu ke pembahasan selanjutnya. Ketika ada orang lain yang bilang, "Oh, kita jelek. Oh, kita ini." Kalau kita ngerasa nggak gitu, ya udah nggak usah gitu. Nah, tapi ya bagaimana kita bisa apa namanya mengelola itu. Nah, tapi untuk biasanya keluar dari people toxic itu, biasanya kalau aku eh, banyak nyaranin adalah melakukan komunikasi yang asertif. Komunikasi asertif itu bagaimana kita bisa mengomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan kepada orang yang bersangkutan, kepada lawan bicara kita, tanpa maksud merendahkan orang lain. Bukan dibalas dengan komunikasi yang agresif ya, bukan ingin merendahkan, bukan untuk melukai gitu. Tapi ketika kita mengungkapkan perasaan, kita apa yang kita pikirkan, misalkan ada orang yang bilang, oh kamu ini nggak apa ngecewain aku misalkan. Oh, kamu ini apa ya? Nggak bagus banget atau kamu ini bukan jelek tuh jangan bahas itu.
kok kamu gak bisa banget sih misalkan. Nah, kita mikirnya banyak, oh aku kayaknya orangnya rendah diri, oh kayaknya aku kurang ini, oh kayaknya ini. Nah, ketika adanya seperti itu bisa dengan secara terus terang, oke, jadi apakah bilang ke temennya, aku tersinggung dengan apa yang kamu pikir, apa yang kamu katakan gitu. Tapi atau misalkan aku sekarang berpikir bahwa apakah benar kamu misalkan bilang kamu gak bagus banget sih misalnya. Jadi dikonfirm dulu apakah sebenarnya kamu itu merendahkan aku atau sedang ingin memberi aku masukan gitu. Jadi kayak kita konfirmasi dulu apa yang sedang kita pikirkan gitu. Bener gak sih kamu tuh melakukan ini gitu. Karena aku harap bukan karena bagi yang saya tangkap adalah saya menjadi salah paham, menjadi memang benar apa yang kamu ucapkan dalam arti itu membuat aku sangat jadi rendah diri gitu, rendah rendah diri gitu, seperti itu. Jadi biasakan komunikasi asertif gitu, komunikasi yang apa namanya, komunikasi asertif yang bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan gitu. Tapi dengan baik, bukan eh dasar lumah gitu, bukan dasar lumah. Aku sakit hati ya kayak gitu, nggak kayak gitu gitu. Tapi ya obrolin baik-baik dengan teknik yang baik-baik gitu, gitu. Mohon maaf, mungkin itu ya salah satu saran yang praktisnya gitu terkait bagaimana membuat komunikasi yang asertif. Gitu. Udah, gimana? Ada yang mau di apa namanya? Kalau menurut Ican, apakah sudah terjawab atau misalkan seperti apa? Ingin ada yang dilanjutkan ditanyakan? Mungkin dari saran kakak itu udah menjadi salah satu jawaban ya Kak bagi pertanyaan saya tadi. Namun mohon maaf sebelumnya mungkin bagi saya agak kurang relevan ya Kak. Karena saya udah mencoba melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, iya, jadi ini mohon maaf ya tadi off cam. Ya, jadi sebenarnya itu eh mungkin udah dilakukan. Nah, ketika misalkan segala, sorry ya, sorry sorry. Eh, Mohon maaf ya sebentar. Anak nih, sebentar ya. Haliza boleh tolong sebentar. Oke, Teh Amel. Teman-teman, mohon maaf, ini karena kita udah menunjukkan waktu jam 21.18, sebenarnya ini udah mundur banget dari waktu yang sudah kita tentukan. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, boleh nanti kita akan bahas lagi di webinar selanjutnya. Ya, baik. Kak Amel, mungkin kita cukupkan saja ya untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Saya mungkin izin juga menyampaikan tadi yang sempat Teh Amel bahas terkait dengan peer counselor. Teman-teman, kita dari Rumah Ketiga dan juga GSM sedang on proses untuk menyiapkan peer counselor yang nanti akan bisa membantu teman-teman di luar sana yang membutuhkan barangkali. Jadi berangkat dari kita juga memiliki keresahan yang sama mungkin ya ketika punya masalah itu bingung harus cerita ke siapa, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang nggak akan ngejudge, siapa yang bisa ngejaga rahasia, siapa yang bisa ngasih solusi selain sabar aja gitu ya. Nanti kita akan siapkan, jadi mohon teman-teman pantengin terus di Instagram kita di GS Generasi Sehat Mental underscore, kemudian di @rumah ketiga dan di Motiva Center kita akan share informasi-informasi program-program kita ke depannya yang tentunya mungkin insya Allah bisa menjadi salah satu solusi yang menemani keresahan ataupun masalah teman-teman gitu. Barangkali untuk kegiatan webinar kita juga akan terus kita laksanakan insya Allah secara rutin di setiap bulan. Jadi teman-teman yang sudah masuk di grup eh, boleh Kak Amel mungkin untuk pertanyaannya yang masih bisa dijawab, boleh ditulis saja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa jawab. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi diinformasikan buat yang sudah gabung di grup,
Kami harap nggak keluar dari grup karena selanjutnya kita akan informasikan webinar-webinar kita di grup yang sama gitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sekali lagi Teh Amel. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal kebaikan untuk Teh Amel dan juga untuk kita semua. Ilmunya bisa berkah dan bermanfaat. Itu saja. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, baik Teh. Terima kasih banyak. Teh Amel juga terima kasih banyak ya. Ini udah aja Teh Liza pertanyaannya. Iya, kita cukupkan aja udah malam. Mungkin diingetin presensi aja ya. Oke, Teh. Nggak kerasa ya teman-teman semua ini sudah di penghujung acara juga. Rasanya masih masih banyak pengen ngobrol-ngobrol juga ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab juga. Tapi yang kata Teh Aliza tadi mungkin akan dijawab di webinar-webinar selanjutnya. Tapi tenang aja teman-teman semua, kita masih bisa keep in touch lewat komunitas ini karena kita nggak hanya sampai sini doang webinarnya. Kedepannya juga kita akan mengadakan webinar-webinar yang lain. Seperti itu. Nah, ya betul teman-teman. Sebelum kita tutup, kita mau bilang terima kasih banyak buat Kak Amalia Fathia, Zulfa SPSI atas ilmunya yang sangat luar biasa dan pastinya makasih juga buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya buat ikutan webinar ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup, teman-teman boleh isi willing presence yang ada di kolom chat ya, teman-teman semuanya. Ya, oke deh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Stay happy, stay healthy, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mental kalian ya. Dan kita tutup aja. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman kasih semua. semuanya. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Menjadi ruang untuk belajar menerima, merelakan, dan menghargai jejak memori indah yang pernah terukir. Sebuah penghormatan bagi perjalanan yang pernah bersama, meski kini hanya tersisa cerita.